Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tilmidun tilmidatun. Ya, teman-teman kelas 3 semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Materinya baru ya, dan juga pastinya meneruskan materi PAI dari kelas 1 dan kelas 2. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar tentang Al-Qur'an dulu. Ada surat An-Nasr ya, di sini nanti ada surat An-Nasr. Langsung pertama kita akan membaca surat An-Nasr terlebih dahulu ya. Kita mulai dengan membaca ta'awudz, basmalah, dan 3 ayat surat An-Nasr. Yuk kita baca bersama-sama, teman-teman bisa mengikuti dari rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Ya, kita sudah membaca surat An-Nasr. Sekarang teman-teman perhatikan di sini ada lafadz Allah atau lam jalalah ya namanya ya. Lafadz Allah itu disebutnya dengan lam jalalah. Nah, teman-teman harus hafal dulu ini tulisannya Allah dalam bahasa Arab, tulisan hijaiyah ya. Itu dari alif, kemudian ada huruf lam, kemudian ada huruf lam lagi, kemudian ada huruf ha. Nah, kalau disambung, nih tulisan Allahnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, untuk membaca lam jalalah, membaca lafadz Allah, bunyi Allah ini nanti ada dua. Yang pertama dibaca dengan tafhim, yang kedua dibaca dengan tarkik. Tafhim itu tebal, tarkik itu tipis. Langsung saja yang pertama, dibaca tafhim, dibaca tebal itu kapan us? Nah, lam atau lafadz Allah dibaca tebal itu kalau huruf sebelumnya ada harokat, domah, dan fathah. Ya, yang berharokat fathah dan domah. Jadi sebelum tulisan Allah itu ada huruf yang berharokat domah sama fathah. Nah, itu lamnya dibacanya dengan tebal. Atau ketika lam dibaca tebal maka bunyinya lo. Gitu ya. Langsung ke contoh. Di sini ada innaullaha. Nah, sebelum kata Allah itu ada harokat fathah. Nah, ini fathah ya. Kemudian contoh yang kedua, wajhullahu. Nah, sebelum kata Allah itu ada harokat domah. Nah, jadi la-nya dibaca tebal, bunyinya lebih ke o ya. Innallaha wajhullaha. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu dibaca dengan tarkik. Tarkik itu tipis ya. Kalau dibaca tarkik atau tipis itu jika sebelum lafadz Allah itu harokatnya satu aja, yaitu harokat kasroh. Ya, kasroh itu garis yang di bawah, ingat ya. Ada fathah, kasroh, domah. Nah, untuk yang tarkik ini harokatnya kasroh. Nah, ketika lam dibaca tipis atau tarkik, ini bunyinya la. Tipis aja. La ya, nanti la. Nah, langsung ke contoh. Di sini Usmal kasih dua contoh. Bismillahi. Nah, sebelum Allah harokatnya kasroh. Contoh yang kedua. Wa kafa billahi. Nah, ini juga kasroh. Jadi ya teman-teman ya, jadi yang tipis, yang cirinya itu sebelumnya harokat kasroh dibacanya lah, bukan billah gitu, bukan. Itu kan tebal ya, harusnya kan tipis. Billah, bismillah. Seperti itu. Paham sampai sini ya teman-teman ya? Ada tarkik, ada tafhim. Oke, kembali meneruskan dari surat An-Nasr. Kali ini asbabun nuzulnya.
Asbabun nuzul itu sebab turunnya dari surat An-Nasr. Dari kisah berikut ya. Dari ketika Rasulullah memasuki kota Mekah setelah mendapat kemenangan, beliau memerintahkan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima besar yang gagah berani untuk memastikan dari arah dataran rendah ya, itu masih ada kaum Quraisy yang masih membangkang atau tidak. Nah, di sana beliau Khalid bin Walid itu menjemput dan memporak-porandakan tentara Quraisy yang sengaja akan menyerang tentara Rasulullah gitu ya. Kemudian setelah nyata kemenangan berada di pihak Rasulullah, banyak umat-umat yang di Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam. Ya, peristiwa ini tuh sangat bersejarah, dinamakan dengan Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Ya, sebelumnya ada perjanjian Hudaybiyah namanya ya, yang dimana isinya itu ada genjatan senjata. Ternyata kaum Quraisy itu mengkhianati dari isi perjanjian. Kemudian Nabi Muhammad beserta 10.000 ya, sekitar 10.000 pasukannya itu berdatangan ke kota Mekah ya, untuk menyelesaikan atas pengkhianatan dari perjanjian Hudaybiyah ini. Nah, pada peristiwa bersejarah ini berjalan sebagaimana kehendak Allah, maka malaikat Jibril datang menghadap Rasul dengan membawa ayat-ayat yang terkandung dalam surat An-Nasr, yakni memerintahkan agar mereka bertasbih dan memohon ampunan dosa manakala mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Jadi, mereka wajib bersyukur dengan berzikir, memperbanyak tasbih dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya ada di ayat 3, fasabbih bismi rabbika. Nah, itu ya teman-teman ya, asbabun nuzul dari surat An-Nasr. Lanjut. Masih tentang surat An-Nasr ya. Untuk surat An-Nasr, An-Nasr sendiri artinya pertolongan. Jadi kalau ada kata Nasrullah itu berarti artinya pertolongan Allah. Itu ya. Kemudian jumlah ayat dari surat An-Nasr tadi sudah disebutkan, sudah kita baca juga sedikit, ada 3 ayat. Dan surat An-Nasr ini adalah surat yang ke-110 dari keseluruhan jumlah surat yang ada di Al-Quran 114, surat An-Nasr ini ada di 110. Kemudian surat An-Nasr itu termasuk golongan dari surat Madaniyah ya teman-teman ya. Jadi kan ada golongan Makiyah, ada golongan Madaniyah. Untuk An-Nasr ini Madaniyah. Disebut surat Madaniyah karena surat ini turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian nama lain dari surat An-Nasr ini ada At-Taudi yang artinya perpisahan. Karena di sini terdapat isyarat dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada isi kandungan dari Quran surat An-Nasr. Yang pertama tadi disebutkan dalam asbabun nuzul ada peristiwa Fathu Mekah yang artinya pembukaan atau pembebasan kota Mekah. Fathu Makkah. Itu ya teman-teman ya. Dan yang kedua, Nasrullah. Nah, ada pertolongan Allah di situ yang akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Kemudian yang ketiga, itu ada perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, itu isi kandungan dari surat An-Nasr. Selanjutnya, untuk tugas yang pertama ya, teman-teman bisa menuliskan ayat dengan huruf hijaiyah, boleh lihat di juz amma di Al-Quran atau buku PAI-nya, dari surat An-Nasr semuanya ya, ayat 1 sampai 3 beserta artinya. Ya, teman-teman belajar menulis huruf hijaiyah sambung. Kemudian artinya juga dari ayat 1 sampai ayat 3. Nah, kemudian tugas yang kedua, teman-teman mencari hukum bacaan lam jalalah. Lam jalalah itu yang Allah tadi di Quran surat An-Nasr. Di An-Nasr aja, nggak usah surat yang lainnya. Jadi dicari, teman-teman cari di situ yang ada tulisannya Allah. Kemudian dicek sebelum Allah itu ada harokat apa.
kasroh, domah, apa fathah. Nah, berarti itu termasuk yang bacaan lam jalalah tarkik atau tafhim. Nah, gitu ya. Teman kelas 3, untuk materi PAI hari ini cukup dulu ya tentang surat An-Nasr dan juga tajwidnya tentang lafdul jalalah atau lafaz Allah. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi Usmel. Usmel cukup kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.